Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan buka temanya aja ya, soalnya saya kehabisan judul. Kita buka temanya dulu. Oh iya, tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu channel YouTube aku agar aku lebih rajin lagi untuk mengupload video ya, untuk nemenin hari-hari kalian. Dan ingat ya, di sini bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat. Karena di sini kita menarik banyak sekali energi ya, bukan energi untuk satu orang saja. Dan kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, kalian bisa konsultasi di 081364498128. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingan. Dan kalau kalian ingin menarik energi pasangan, bagaimana supaya dia kembali yang udah bertahun pergi, pokoknya untuk lebih mengingat, nggak bisa move on dari kita, seperti itu, menarik energi pasangan biar lebih sayang, lebih perhatian, lebih care, atau yang sudah lama pergi biar bisa kembali, bisa ya. Kalau kalian yang melakukan medianya tidak ada penambahan biaya, tapi kalau saya yang melakukan medianya ada penambahan biaya, pakai mahar ya sayangnya. Oke. Bagaimana kalian tahu readingan ini untuk kalian atau bukan? Dari energi yang akan saya bacakan nanti ya. Karena di sini bisa jadi energi ini setengah resonate sama kamu, ada yang full resonate, ada yang sama sekali nggak resonate. Jadi disimak dari awal sampai akhir ya. Jadi kamu tahu, jangan komen begini begitu. Kalau nggak kena di kamu berarti readingan ini bukan untuk kamu. Seperti itu sayang, sesimpel itu ya. Oke, kita buka dulu. Kita cari temanya ya. Iya. Temanya di sini ada seseorang yang ingin melindungi kamu, itu yang saya lihat ya. Yang ingin peduli atau kayak seperti security untuk kamu, memberi kenyamanan. Kita buka satu lagi ya. Oh, bottom of the deck-nya ada rasa takut, tapi dia takut ya. Oke. Kita ambil ini aja temanya ya. Ada seseorang yang masih merasa ingin melindungi kamu, tapi dia takut ya. Oke. Ada seseorang yang masih ingin melindungi kamu. Kita buka dulu dari situasi percintaan kalian. Situasi kalian saat ini dengan seseorang yang masih ingin melindungi kamu. Ingin peduli sama kamu ya, itu yang saya lihat ya. Situasi percintaan kalian saat ini dengan seseorang yang masih ingin melindungi kamu. Di sini ada persaingan ya yang saya lihat. Bisa jadi kalau misalnya untuk mendekati kamu, dia itu merasa banyak sekali saingan. Seperti itu ya. Ya, sebagian lain yang saya tangkap energinya di sini kayak kalian bersaing ego, itu yang saya lihat ya. Bisa jadi ego kamu lebih tinggi atau ego dia lebih tinggi sehingga membuat dia takut untuk melindungi kamu, untuk memberi kenyamanan ke kamu atau untuk mendekati kamu. Itu yang saya lihat. Di sini juga ada tentang perpisahan pertama. Bisa jadi seseorang ini sudah pernah berpisah dengan kamu atau dia sudah pernah berpisah dengan orang lain atau kamu pernah berpisah dengan orang lain. Seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kalian saat ini dengan seseorang yang masih ingin melindungi kamu, tapi dia takut. Dari kota mana aja kalian ini? Halo, selamat salam kenal. Maaf ya kalau saya nggak bisa balas semua komen-komen, paling saya like doang, tapi bukan berarti saya nggak baca ya, baca. Komen yang positif-positif ya sayangnya, hati-hati ya, karena kita pun manusia biasa juga pasti ada marahnya. Di sini yang saya lihat selain daripada banyak saingan, menurut dia kalau untuk mendekati kamu dia harus penuh dengan effort atau perjuangan. Ya, banyak perjuangan, banyak pengorbanan yang harus dia lakukan, itu yang saya lihat. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang masih ingin melindungi kamu? Nyamuk. Dapat nyamuknya.
Seperti apa? Ada yang nelpon maka saya tolak. Seperti apa situasi percintaan kalian saat ini dengan seseorang yang masih ingin melindungi kamu? Ada pertunangan, bisa jadi kamu dan dia sudah pernah bertunangan atau berkomitmen yang saya lihat ya, atau dia yang sudah bertunangan atau berkomitmen, atau kamu yang sudah berkomitmen atau bertunangan dengan yang lain, seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang masih ingin melindungi kamu tapi takut? Ya, bisa jadi dia takut karena kamu sudah tunangan, atau dia takut karena karena dia sudah tunangan, seperti itu. Di sini yang saya lihat juga ada perbedaan latar belakang ya di antara kalian. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang masih ingin melindungi kamu tapi dia takut? Ya, ada perbedaan, banyak sekali perbedaan. Ada perceraian, perpisahan. Ya, wah. Bisa jadi yang saya lihat di sini ada perbedaan, perceraian, perpisahan, dan perpisahan pertama juga ada. Jadi yang saya lihat kebanyakan kalian dengan seseorang ini yang saya lihat itu sudah berpisah ya, atau kalau yang sudah menikah itu sudah bercerai, itu yang saya lihat ya. Karena di sini juga ada perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, dan perbedaan usia ya. Banyak perbedaan yang saya lihat di antara kalian ya. Bisa jadi beda pola pikir juga, beda karakter ya. Di sini juga pertemuan pertama kamu dengan dia yang saya lihat itu bisa jadi di kantor ya, di kantor atau di tempat yang ada meja, buku, kursi, seperti itu, yang banyak buku-buku. Seperti itu pertemuan dengan seseorang ini. Sebagian dari kalian seperti itu yang saya lihat ya, pertemuan pertama kalian yang saya lihat. Seperti apa situasi percintaan kalian saat ini dengan seseorang? Ada momen menegangkan di antara kalian ya, situasi yang sangat menegangkan ya. Ada kegelisahan di antara kalian, itu yang saya sorry, itu yang saya lihat ya. Ada situasi yang menegangkan dan kegelisahan juga yang saya lihat ya. Bisa jadi kamu yang saat ini sedang gelisah memikirkan dia, atau dia yang sangat gelisah. Karena ini situasi percintaan kalian berdua, jadi energi kalian berdua ketarik. Bisa vice versa ya. Seperti apa situasi? Ada penyesalan di sini, bisa jadi dia saat ini telah menyesali perbuatan dia ya, atau kamu yang saat ini sedang menyesal atas apa yang terjadi di antara kalian, karena ada penyesalan di sini yang saya lihat ya. Tapi seseorang ini sebenarnya masih pingin melindungi kamu ya, pingin membuat suatu kenyamanan untuk kamu, dan memberikan kenyamanan untuk kamu, masih pingin melindungi kamu, masih ingin care sama kamu, itu yang saya lihat. Tapi dia takut ya, karena itu temanya tadi yang saya buka. Seperti apa situasi percintaan kalian dengan seseorang? Ya, ada momen mengharukan juga di sini. Ya, banyak kegelisahan ya, intinya yang saya lihat. Sebagian dari kalian ada yang saya tangkap energinya di sini, ada yang masih baik-baik saja ya, ada keharmonisan di antara kalian. Jadi tidak semuanya ini tentang perpisahan ya. Sebagian dari kalian yang saya lihat saat ini hubungannya harmonis, tapi ada rasa takut. Nah, itu tadi karena temanya di situ ya. Ada rasa takut, ingin melindungi, karena kalian sebenarnya baik-baik saja. Bisa jadi selingkuhan kalian ini ya kan. Bisa jadi seperti itu, ingin melindungi tapi takut. Takut karena apa? Karena kamu sudah bertunangan, sudah punya komitmen, atau dia yang sudah punya komitmen, seperti itu yang saya lihat ya. Seperti apa energi seseorang? Ya, karena di antara kalian itu banyak sekali kecocokan ya. Kamu ngerasa cocok ke dia, dia juga ngerasa cocok sama kamu, itu yang saya lihat. Karena ada kecocokan di antara kalian. Cuman perbedaan tadi, ada perbedaan usia, perbedaan latar belakang, seperti itu. Wah, bisa jadi sebagian dari kalian juga yang saya tangkap di sini, bisa jadi salah satu di antara kalian sudah ada yang pernah berkhianat. Bisa jadi kamu pernah berkhianat sama dia, makanya terjadi kegelisahan, atau dia yang pernah berkhianat sama kamu, maka terjadi kegelisahan atau penyesalan tersebut ya.
Seperti itu yang terjadi. Oke, kita buka dari orakelnya. Adakah sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini? Oke. Adakah sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini ya? Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Saya merasa rusak, seperti saya tidak bisa melakukan ini. Nah, itu dia kayak benar-benar kayak di titik terendah yang saya lihat ya. Kayak merasa hancur banget, itu yang saya lihat ya. Makanya dia itu kayak ada penyesalan sih yang saya lihat. Itu yang dia rasakan, lagi sedang hancur. Nah, ini lagi. Pikiran dan hati saya selalu kembali kepada Anda. Jadi apapun yang dia lakukan, dia selalu keingat sama kamu. Itu yang saya lihat. Adakah inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini? Oke. Saya telah memiliki mimpi aneh tentang kita. Nah, jadi kalau dibilang saat tidur, dia sering memimpikan mimpi aneh tentang kamu. Itu yang saya lihat di sini, yang saya baca energinya. Seperti ya. Saya minta maaf telah menyakiti Anda. Nah, berarti kebanyakan dari kalian itu dia yang menyakiti ya, yang saya lihat ya. Saya minta maaf telah menyakiti Anda. Itu yang saya lihat. Jadi dia bisa jadi dia takut karena itu tadi, karena memang dia pernah nyakitin kamu. Makanya ada penyesalan ya. Anda selalu ada dalam mimpi saya. Nah, 2 kali. Berarti dia sering memimpikan kamu, itu yang saya lihat. Seperti apa yang tidak kamu ketahui inti kebenaran tentang seseorang ini? Ya, dia bilang kamu benar. Ya, kamu benar. Apapun yang kamu ucapkan tentang dia, kamu benar. Misalnya kamu bilang dia itu salah, telah selingkuh atau apapun itu ya, kamu benar. Itu. Tapi itu yang buat memicu dia jadi takut untuk melindungi kamu, untuk lebih care ke kamu, untuk maju ke kamu. Karena di sini juga saya lihat saya merasa kewalahan, katanya seperti itu. Dia merasa kewalahan dengan perbuatan dia sendiri dan dengan perasaan dia sendiri. Itu yang saya lihat. Saya merasa sakit dan saya saat ini dalam penyembuhan. Dia ngerasa sakit, bisa jadi dia itu kayak terluka banget ketika kamu mengetahui perbuatan dia, bisa jadi ya, apapun sesuaikan dengan situasi kalian masing-masing ya. Bisa jadi dia itu ngerasa sakit, ngerasa hancur ketika kamu memutuskan untuk meninggalkannya, bisa juga ya, karena tadi kebanyakan perpisahan. Kebanyakan dari kalian yang saya lihat saat ini dengan dia itu sedang berpisah. Tapi ada juga yang saat ini sedang harmonis dengan kamu, tapi dia takut karena bisa jadi karena kamu sudah berkomitmen atau dia yang sudah berkomitmen. Seperti itu ya. Intinya dia ini penyesalan, kayak dia sudah menyesali perbuatannya ataupun menyesali apa yang pernah dia perbuat atau yang terjadi di antara kalian. Seperti itu ya. Kita jelajahi rasa dia ya, seperti apa yang dia rasakan saat ini kepadamu. Seperti apa perasaan dia saat ini kepadamu? Seseorang yang masih ingin melindungi kamu tapi takut ya. Seperti apa perasaan dia saat ini kepadamu? Kita jelajahi rasa dia ya. Ya, di sini yang saya lihat cinta yang penuh rintangan. Dia ngerasa seperti itu ya sama kamu. Dia ngerasa cinta kalian itu penuh sekali rintangan, hambatan, seperti itu ya. Seperti apa perasaan seseorang yang masih ingin melindungi kamu tapi takut? Cinta tak terbalas. Bisa jadi kamu sudah nggak peduli lagi sama dia, seperti itu ya. Udah nggak care lagi sama dia, makanya dia takut untuk deketin kamu setelah kejadian itu. Jadi dia ngerasa seperti itu. Cinta dia kayak nggak terbalas oleh kamu, seperti itu. Seperti apa perasaan seseorang saat ini yang masih ingin melindungi kamu tapi takut? Seperti apa perasaan seseorang saat ini yang masih ingin melindungi kamu tapi takut? Rasa bersalah, pantesan dia takut karena ada rasa bersalah. Tapi 2 kali ya keluar kartu melindungi.
rasa bersalah, tapi dia masih ingin melindungi kamu. Itu yang saya lihat. Ada rasa bersalah di sini. Seperti apa? Bisa jadi dia tuh ngerasa bersalah karena dia sudah tunangan atau dia sudah menikah seperti itu, tapi dia takut untuk dekat sama kamu, tapi dia masih ingin melindungi. Bisa jadi ya, sesuaikan dengan posisi kalian masing-masing. Atau kamu yang sudah bertunangan bisa jadi, karena itu tadi situasi kalian, atau kalian yang sudah berkomitmen atau sudah menikah seperti itu. Vice versa. Seperti apa? Kapanpun kalian menonton ini ya, ini siapapun yang menontonnya ini timeless ya, tidak berbatas waktu. Rasa tidak percaya, dia sudah memiliki rasa tidak percaya. Saya lihat ya, sebagian dari mereka seperti itu. Seperti apa? Oh ya, rasa ingin disayang. Dia itu masih ada perasaan ingin disayang oleh kamu. Itu yang saya lihat, seperti itu perasaan dia. Ya tapi apalah daya ya, cinta penuh rintangan. Dan kita buka lagi deh, aku mau 3 lagi ya. 1. Cinta segitiga ya, 2, 3. Dia ingin memiliki kamu ya. Di sini ada cinta segitiga, bisa jadi kamu sudah memiliki pasangan yang lain atau dia yang sudah memiliki pasangan yang lain sehingga membuat dia takut untuk mendekat ke kamu ya. Dia rindu sama kamu, ada rasa rindu di sini. Dia sering memandangi foto kamu, itu yang saya lihat ya. Terus rasa ingin memiliki ya, dia masih ingin memiliki kamu, ingin melindungi kamu, tapi dia takut. Itu yang saya lihat, bisa jadi takut sama pasangan kamu atau dia takut sama pasangan dia, seperti itu ya. Oke, kita cek energinya. Kita lihat dulu ciri-ciri ya, ciri-ciri fisik seseorang ini. Udah jarang saya buka ciri-ciri fisik ini. Seperti apa ciri-ciri fisik seseorang ini? Suaranya nyaring ya, bukan serak gitu, bukan, nyaring. Kukunya pendek, cukup sensual ya kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki cukup berwibawa yang saya lihat. Rambutnya diwarnai, ada yang berwarna, di coloring, terserah mau ke warna apa, tapi yang jelas diwarnai rambutnya ya. Di sini ada rambut panjang kalau dia perempuan, bisa juga kalau dia laki-laki gondrong juga bisa ya. Orangnya agak jutek juga yang saya lihat ya. Bibirnya tipis ya, seperti itu, bibirnya tipis. Kukunya pendek, suaranya nyaring. Kulitnya warna putih ya. Rambutnya diwarnain. Agak jutek orangnya. Giginya tanpa behel. Giginya rapi, lumayan rapi. Sebagian dari mereka itu ada yang blasteran ya. Ada maksudnya campuran, mix seperti itu ya. Dan sebagian dari mereka yang saya lihat warna rambutnya ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, ada yang warna ke silver atau uban gitu ya. Ada juga seperti itu. Oke, di sini ada angka juga ya. Barangkali angka ini signifikan dengan kamu, bisa nomor telepon, nomor rumah, plat kendaraan, tanggal lahir, bulan, tahun, seperti itu ya. Ada angka 20, ada angka 16, ada angka 3, ada angka 9, ada angka 19, ada angka 15, ada angka 10, ada angka 11, dan ada angka 21, seperti itu. Kita pindahin dulu ya. Seperti itu kurang lebih ciri-cirinya. Saya nggak mau buka banyak ya. Kita cek dulu. Seperti apa energi seseorang yang masih ingin melindungi kamu ya, tapi dia takut. Orangnya tenang, diplomatis, teratur, rendah hati, mudah bergaul, tapi sering menghindari konflik. Agak pendiam ya, tapi cukup sabar orangnya. Ya, dia ini juga suka khawatir berlebihan yang saya lihat ya, banyak kegelisahan di hidup dia. Dia banyak gelisah, kegelisahan terus-menerus tentang hal-hal buruk yang bisa terjadi akan membuat dia kayak kehilangan kebahagiaan. Dia banyak gelisah, khawatir berlebih. Iya, seperti itu yang saya lihat. Di sini juga yang saya lihat dia cukup powerful, cerdas, ya, suka tantangan, percaya diri,
dominan, karismatik, natural leader. Sangat menarik ya, ekstrovert, sangat sukses di karirnya. Dia cukup sukses. Kalau misalnya dia sudah punya usaha sendiri, kalau dia bos, dia punya usaha sendiri ya. Kalau dia masih bekerja di perusahaan, dia itu kedudukannya sudah sangat tinggi, seperti itu. Senang bergaul, banyak bicara, ya, punya ruang hangat. Orangnya hangat ya, humoris juga, suka bercanda ya. Cuman dia kadang emosional juga, mudah menangis juga, mudah marah, seperti itu, mudah sedih, naik turun. Itu namanya khawatir berlebih. Antusias, ekspresif, kreatif. Ya, orangnya suka menghidupkan suasana, seperti itu ya. Karena orangnya cukup humoris yang saya lihat. Sebagian dari mereka ada yang lebih memilih kesendirian yang membuat sulit untuk mencari pertolongan dari orang lain saat merasa sedih. Dia itu kebanyakan kalau misalnya dia lagi sedih, dia itu kayak mengisolasi dirinya sendiri, seperti orang introvert. Tapi bukan seperti itu sih yang saya lihat. Kalau punya masalah itu sih lebih baik dia kayak pecahkan sendiri, enggak nanya ke orang lain. Itu yang saya lihat. Seperti apa energi seseorang? Orang ini juga cukup bisa mengontrol diri ya, punya empati yang tinggi, nyaman bersosial, tapi kadang dia butuh me time. Ya itu tadi, dia butuh me time itu kalau misalnya dia punya masalah, dia nggak bercerita ke orang lain. Orangnya cukup melankolis ya, puitis, idealis, perfeksionis, analitik, teratur, tekun, terencana, detail, disiplin, dan rela berkorban. Seperti itu. Ya, di sini juga tentang me time-nya. Orang ini suka meluangkan waktu sendirian untuk hobi atau melakukan hal yang dia sukai, seperti itu, seperti meditasi juga atau going out alone ya, keluar pergi sendirian, seperti itu. Oke. Kita cek lagi energi seseorang. Seperti apa energi seseorang yang merasa masih ingin melindungi kamu tapi takut. Dia ini dapat banyak dukungan dari orang-orang ya, kehidupan dia itu banyak didukung, bisa jadi dia punya teman yang banyak, itu yang saya lihat. Dan sebagian dari mereka itu bisa jadi guru ya, atau guru spiritual, guru sesi, seminar seperti itu, atau guru sekolah seperti itu ya, atau guru anak-anak. Dia sering juga meningkatkan keterampilannya dengan berlatih secara teratur. Orangnya suka belajar dan mengajar, itu yang saya lihat ya. Ada juga tentang yoga di sini, bisa jadi dia itu sering yoga ya, atau peregangan tubuh, atau berolahraga ya, atau nge-gym seperti itu. Seseorang ini juga kayak sering belajar, mengarang, kayak melamun juga sering ya, orang ini cukup sering melamun. Orangnya berjiwa bebas ya, yang saya lihat freedom. Dia bebas kemana aja, nggak suka dikekang, seperti itu orangnya yang saya lihat. Memiliki kepekaan yang tinggi. Oke, kita lihat dulu dari kartu tarotnya ya. Seperti apa tujuan dia ke depannya dalam hubungan ini? Apa yang akan dia lakukan? Dalam hubungan ini apa yang akan dia lakukan ke depannya? Apa yang akan dia lakukan ke depannya dalam hubungan ini? Sabar ya. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan ke depannya dalam hubungan ini? Apa yang akan dia lakukan ke depannya dalam hubungan kalian ya? Kita cek dulu
Sabar ya sayangku. Agak berat energinya ya. Ini kalau energi kegelisahan banyak itu berat energinya. Dia merasa gelisah. Ya, kalau yang saya lihat itu dia ingin bergerak maju sama kamu, tapi dia sedang berpikir kalau untuk mendekati kamu itu gimana caranya agar proud dia tidak jatuh atau harga diri dia itu nggak jatuh kayak gitu. Walaupun dia punya perasaan sama kamu, karena yang dia inginkan itu bahagia bersama kamu. Itu yang saya lihat ya. Dia akan berusaha menawarkan sesuatu hal yang baru atau awal baru sama kamu. Itu yang saya lihat. Walaupun saat ini dia ngerasa ada ketidakpuasan di dalam hubungan, tapi karena tujuan dia itu pingin berbahagia di sini sama kamu ya. Happy ending sama kamu, itu yang dia inginkan. Makanya dia kayak mikir caranya seperti apa tanpa harus menurunkan harga diri dia atau menurunkan ego dia. Seperti itu yang saya lihat. Biarin aja ya kalau orang seperti ini. Susah. Karena kalau kita suka, kita cinta pada seseorang, sorry, udah tentu kita itu menurunkan ego, ya kan? Kita ngomong aja kalau misalnya diterima oke, nggak diterima nggak apa-apa, yang penting udah tahu gitu, harus dicoba. Tapi di sini ada sih niatan dia untuk mencoba lagi, itu yang saya lihat, karena dia ingin kehidupan yang seimbang dengan kamu. Itu ya, itu yang akan dia lakukan ke depannya. Kita lihat dulu apa kira-kira kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian ke depannya. Apa kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian ke depannya dengan seseorang yang masih ingin melindungi kamu tapi takut. Kita lihat dulu ya, apa kemungkinan yang akan terjadi dengan kalian dengan seseorang yang masih ingin melindungi kamu tapi takut. Wah, kemungkinan yang terjadi separation ya, pemisahan. Kalian akan berpisah sih yang saya lihat. Ya, sebagian dari kalian seperti itu. Kemungkinan yang akan terjadi dengan kalian, dengan seseorang yang masih ingin melindungi kamu tapi takut. Kemungkinan yang akan terjadi dengan kalian, dengan seseorang yang masih ingin melindungi kamu tapi takut. Ya, wah, very soon. Separation very soon. Let go of control issue. Jadi kalau yang saya lihat di sini ya, bakal terjadi pemisahan, berpisah ya, memutuskan sesuatu. Bisa jadi dia itu akan berpisah dengan pasangannya yang di sana, atau dia akan berpisah dengan kamu. Karena di sini tentang memutuskan sesuatu, dia harus memutuskan kejelasan. Itu yang saya lihat. Bisa jadi dia akan milih kamu atau milih yang di sana. Itu yang saya lihat kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian. Karena ada di sini tentang pemisahan ya, separation itu tentang waktu terpisah dari pasangan itu sudah dekat. Itu yang saya lihat. Dan di sini let go of control issue ya. Jadi lepaskan masalah kontrol, biarkan situasi ini terjadi secara alami. Jadi pelan-pelan salah satu di antara kalian akan berpisah. Siapapun di antara kalian yang memiliki cinta segitiga, maka akan melepaskan salah satunya. Itu yang saya lihat. Bisa jadi dia melepaskan kamu atau dia akan melepaskan yang di sana. Oke, seperti apa kemungkinan yang akan terjadi? Seseorang ini sebenarnya soulmate kamu ya, belahan jiwa kamu. Itu yang saya lihat. Chemistry. Ya, kalau berarti kemungkinan besar, sebagian besar yang saya lihat ya di antara kalian bisa jadi dia akan melepaskan yang di sana lalu ke kamu, karena dia ngerasa kehidupan dia itu lebih seimbang kalau sama kamu. Dia ngerasa kamu itu adalah soulmate-nya. Dia ngerasa ke kamu itu sangat besar chemistry-nya, karena di sini ada daya tarik magnet yang kuat. Itu yang saya lihat. Itu yang kemungkinan terjadi di antara kalian. Saya pikir tadi bakal separation ke kamu, tapi kebanyakan seperti itu sih. Kebanyakan ke kamu yang menonton ini, itu yang akan terjadi. Kalian akan bersama kembali, karena di sini juga layak untuk ditunggu ya.
worth waiting for, layak untuk ditunggu. Karena waktu ilahi sedang bekerja dalam kehidupan cinta kalian, itu yang saya lihat. Jadi bisa jadi kebanyakan dari kalian ya, 70-80% yang saya lihat dia akan berpisah dengan yang di sana lalu ke kamu. Kamu yang menonton video ini. Itu yang kebanyakan saya lihat. Tapi sebagian lain yang 30% saya lihat atau 20% dia akan berpisah dengan kamu lalu ke sana. Seperti itu ya. Seperti apa? Tapi kebanyakan kalian yang menonton ini yang mendapatkan cintanya karena kalian di sini soulmate ya, yang saya lihat chemistry kalian sangat kuat. Di sini juga keuangan dan karir ya, financial and karir yang menjadi masalah atau masalah uang, masalah keuangan adalah salah satu faktor dalam kehidupan cinta kalian saat ini. Ya, bisa jadi karena pekerjaan, seperti itu yang saya lihat ya. Sehingga harus berjauhan, bisa jadi seperti itu. Seperti apa kemungkinan yang akan terjadi? I need one more. Kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian dengan seseorang yang masih ingin melindungimu tapi takut. Playfulness ya. Jadi kalian akan kayak flirting lagi, akan mendapatkan kembali romansa kalian ya, bersemangat lagi, itu yang saya lihat ya. Playfulness, kalian akan saling memiliki ketertarikan lagi, itu yang saya lihat karena besar sekali chemistry di antara kalian. Oke, kita pindah dulu ya. Di sini ada bunyi lagi handphone saya yang di sana. Ada inisial nama ya. Bisa jadi nama kamu, nama dia, nama pulau, nama negara, seperti itu ya. Nama tempat di mana kalian bertemu bisa jadi inisial ya, alfabet. Ada D, ada Q, ada M, ada R, ada B, ada T, ada K, ada Y, ada N. N ya, bukan M. Ada P, ada G, ada V. V seperti ini. Dan ada Z. Oke. Kita pindah lagi ya. Ada zodiak juga di sini ya. Barangkali ini zodiak kamu, zodiak dia. Ada Scorpio, ada Aquarius, ada Cancer, ada Virgo, ada Gemini, ada Aries, ada Leo, dan ada Taurus. Oke. Di sini juga ada Sio ya, barangkali Sio kamu, Sio dia. Ada Sio tikus, ada Sio kambing. Gatal hidung. Ada Sio ayam, ada Sio anjing, ada Sio kerbau, ada Sio macan, ada Sio kuda. Di sini juga ada bulan ya, bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan jadian, bulan putus. Ada bulan Oktober, bulan Mei, bulan September, bulan Juli, bulan Februari, bulan Desember, bulan Maret, dan bulan Januari. Oke, kita pindahin dulu. Ada angka juga di sini, barangkali angka ini signifikan buat kamu atau tanggal lahir kamu. Seperti itu, nomor rumah, plat kendaraan, seperti itu ya, nomor telepon. Ada angka 23, ada angka 29, ada angka 14, ada angka 9, ada angka 6, ada angka 2, ada angka 28, ada angka 22, ada angka 8, ada angka 17,
ada angka 16, ada angka 10, ada angka 25, ada angka 19, dan ada angka 31. Oke. Kita pindahin lagi. Di sini juga ada weton ya. Barangkali ini weton kamu, weton dia, seperti itu ya, weton lahir. Ada Kamis Legi, ada Sabtu Pahing, ada Minggu Pon, ada Minggu Kliwon, ada Sabtu Pon, jatuh kartunya. Ada Kamis Pon, ada Sabtu Kliwon, ada Minggu Pahing, ada Jumat Pon, ada Senin Legi, ada Jumat Pahing, ada Rabu Kliwon, ada Senin Pahing, ada Senin Wage, Sabtu Wage. Oke. Sudah ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat karena kita di sini menarik banyak sekali energi ya. Bukan untuk energi satu orang saja ya. Dari mana kalian tahu energi ini untuk readingan ini untuk kamu apa bukan? Dari energi yang sudah saya bacakan semuanya ya. Jadi tidak semuanya harus resonate, ada yang setengah resonate, ada yang 100% resonate, ada yang sama sekali nggak resonate. Jadi sesuaikan dengan energi kalian, energi dan situasi kalian masing-masing dengan seseorang ini ya. Jadi kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, kalian bisa konsultasi di 0813-6449-8128, tentunya berbayar 150.000 untuk setiap kali readingan ya, atau baca deskripsi. Kalau kalian ingin menarik energi pasangan kalian yang sudah lama pergi, ingin kembali seperti itu, balikan lagi seperti itu, suami atau istri yang udah pergi, bisa kita tarik kembali. Kalau kalian yang melakukan medianya tidak ada penambahan biaya, tapi kalau saya yang melakukannya ada tentunya pakai mahar, seperti itu ya. Atau kalian ingin gimana caranya menjual rumah biar cepat laku, atau menghilangkan energi negatif di dalam rumah, atau rumah yang dilempari tanah kuburan, atau gimana caranya melancarkan dagangan seperti itu, melariskan dagangan seperti itu, jualan seperti itu, bisa juga ya. Atau rezeki-rezeki lainnya, boleh ya konsultasi privat trading. Oke, sampai di sini dulu ya. Sehat selalu untuk kalian semuanya, dan jangan lupa bantu subscribe ya channel YouTube aku agar lebih berkembang lagi ya. Dan aku bisa nggak malas-malasan, sebenarnya aku malas banget, tahu nggak sih, malas banget karena banyak pekerjaan juga yang lain. Apalagi kalau ada orang private reading, malas banget buat readingan seperti ini, mager. Lebih baik saya kayak nyuci, masak, atau ngelakuin hal yang lain seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.